Jadi Cak, belakangan ini kan kita tahu anime dandadan itu kayak rame banget, epic banget gitu kan. Bagus banget, absolut banget. Absolut cinema, setuju. Ada beberapa episode yang kurang absolut cinema tapi ada lah. Nah, tapi gini Cak, episode 6 dandadan itu katanya bermasalah banget. Kenapa Bahkan sampai dihubungin sama pengacara katanya. Kenapa tuh? Nah, kira-kira kenapa coba? Selamat datang di berita lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya berita yang cocok untuk para nerd dan weebs. Ini kayak safe place para Safe wibu place gitu. untuk para wibu, nerd, dan Iya, pecundang-pecundang lainnya. iya. Karena sesama pecundang kita bisa ngomongin hobi. Iya, betul. Nah, berita pertamanya itu ada dari Dandadan. Nah, di Dandadan itu kan ada episode 6 tuh, episode baru ya kan. Nah, mereka itu di situ ada satu band rock. Manggung nih. Manggung. Mereka eksorsis gitu. Eksorsisnya pakai lagu. rock, pakai lagu rock. Nah, di situ kan nama band mereka tuh Hayashi gitu kalau nggak salah. Hayashi I-nya 2. Itu katanya adalah referensi dari band rock asli yang namanya X Japan. Berarti band ini beneran ada nih. Band X Japannya beneran ada, cuma Hayashi-nya yang bandnya cuma dandadan gitu. Tapi itu kayak referensi. Nah, ada salah satu karakter di situ yang namanya Hayakichi apa ya? Intinya dia itu Hayakichi ini itu kayak tribut gitu, kayak memberikan respect. Memberikan respect ke personil asli yang ada di band itu. Yang namanya Yoshiki gitu. Jadi ada karakter namanya Yoshikichi, terus habis itu ada Yoshiki. Di Twitter beda Ci doang. Iya, beda. Nah, di Twitter tuh dia bilang kan, orang aslinya tuh bilang, "Wah, anjir, kaget gua waktu pertama kali ngeliat. Gua ketawa." Ada di animenya nih, Iya, dia kurang lebih kaget, ketawa gitu kan. Terus habis itu, setelah dia kayak gitu, dia ditelepon sama pengacaranya. Begitu ditelepon sama pengacaranya, dia itu kayak langsung kaget karena pengacaranya bilang ini tuh bisa jadi pelanggaran copyright. Karena mereka ngereferensiinnya nggak ngomong, nggak izin dulu sama bandnya. Betul. Dia bikin lagi tuh tweet klarifikasi. Itu kenapa dia kurang lebih bilang kayak itu kenapa harus izin dulu sama pihak-pihak yang terkait gitu supaya nggak kena masalah kayak gini. Tapi berarti dari si vokalisnya dia nggak masalah tuh. Vokalisnya sebenarnya nggak masalah, cuma ini bisa jadi masalah gitu. Cuma nggak tahu ya ke depannya gimana. Ya secara teknis mereka berdua tuh sama-sama punya Sony gitu. Jadi ya harusnya sih tidak masalah. Cuma nggak tahu gimana ke depannya. Cuma memang harusnya izin dulu sih. Kebetulan aja ini direferensikan untuk hal yang baik. Gimana kalau untuk hal yang untuk bisa hal yang jahat gitu kan? Atau bukan direct untuk hal yang langsung memang konteksnya negatif, masalah banget. Itu masalah berarti banget. Berarti emang harus yang namanya izin dulu sebelum menjadikan sesuatu sebagai referensi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Karena aku pengen tahu nih gimana pendapat para sahabat-sahabat wibu kita gitu. Yang suka dadadan. Iya. Berita selanjutnya nih, Ca. Ada mantan editor manga shonen yang nyinggung Attack on Titan. Nyindir. Dia nyindir Attack on Titan. Ngomong apa dia? Attack on Titan gagal. Anjay. Kayak gitu dia ngomong. Berani-beraninya ya. Gelo, padahal nggak tahu itu dia fansnya berapa juta orang di dunia ini. Kagak tahu, gue juga nggak tahu. Tapi kenapa dia berani ngomong kayak gitu? Soalnya gini, Ca, kalau menurut kesaksiannya dia, ternyata Attack on Titan itu adalah mangganya itu nggak sesukses itu gitu. Kalau dibandingkan sama Naruto, dibandingkan sama One Piece gitu. Katanya tidak selaku itu. Dan kalau dipikir-pikir, katanya dia ini ada benernya, tapi ya aku nggak 100% setuju gitu. Emang dia ngomongnya gimana tuh? Maksudnya bukannya Attack on Titan tuh rame ya? Rame animenya. Apalagi dia tuh cocok banget buat wibu-wibu baru biasanya. Iya, mau yang lama mau yang baru cocok juga sih. Cuma kan kayak kalau dibanding Naruto kan lebih ke wibu lama kan? Iya. Nah, AOT ini menurut gua kayak dia udah cukup kayak universal untuk wibu gitu. Iya, bisa dipakai. Tapi dia bilang gagal. Nah, kurang lebih dia itu bilang kayak gini. Alasan kenapa Attack on Titan itu gagal adalah karena manga mereka itu punya cerita yang terlalu kompleks. Itu kenapa begitu manganya selesai atau animenya selesai, hype-nya hilang juga. Oh itu iya sih. Ya aku ada ngerasa benernya juga, tapi ya nggak terlalu bener juga. Soalnya gini, setelah animenya selesai, kok masih ngeliat nggak orang-orang bikin konten tentang Attack on Titan? Enggak. Jarang, Tapi kalau Naruto masih ada. Even sampai sekarang orang cosplay Sakura masih ada loh. Masih ada, ya Attack on Titan juga masih ada sih, to be fair. Cuma kalau untuk orang bikin konten Naruto-Narutoan apa segala itu masih ada. Orang masih relate.
Nah, nama editornya ini Kazuhiko Torishima dan ya betul dia adalah mantan editor di Shonen Jump. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Attack on Titan adalah franchise yang tidak berhasil atau berhasil? Justru sebenarnya kayak lah ini berhasil nih orang apa sih nggak jelas hype-nya gitu. Sampai sekarang masih ada. Selanjutnya nih Ca, selanjutnya kita dapat kabar dari ini sutradaranya Lazarus. Kenapa nih? Kurang lebih Shinichiro Watanabe dia itu ngomong anime itu yang penting bukan soal budget. Siapa ya yang sering ngomongin budget anime? Oh ini episode bagus banget nih, pasti budgetnya gede. Sotoy. Itu orang sotoy. Maksudku anime itu nggak selamanya soal budget. Animasi itu nggak selamanya budgetnya sekian gitu. Wah ini movie-nya bagus banget. Pasti budget dari season kemarin dipakai buat movie ini gitu. Nah itu stupid. Itu pure stupidity aja kalau ada yang ngomong kayak gitu. Masalahnya kan kalau kita ngomongin budget, ada juga tuh orang yang biasa ngomong, "Oh, ini episode ini jelek, tapi lihat deh nanti episode sekian itu budgetnya di situ semua." Padahal nggak kayak gitu. Kalau katanya Shinichiro Watanabe, kurang lebih dia itu bilang budget gede dalam sebuah anime itu juga bisa jadi masalah gitu. Apa masalahnya? Bukan enak ada banyak duit. Betul, kalau ada banyak duit mah enak. Cuma yang jadi masalah itu adalah gimana cara dia mengelola duitnya itu. Untuk anime Lazarus sendiri, dia itu kan sebagian besar duitnya jadi gede banget karena dapat funding dari luar Jepang. Kayak dari Amerika dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi karena duitnya gede, dia malah bingung mau mengalokasikan duitnya kemana, mau fokusnya pakai kemana gitu. Ya gitu. Iya gitu. Ada buat konsumsi atau buat bersih-bersih atau buat apa? Kayaknya nggak ada konsumsi. Saking banyaknya mungkin ini nanti dia ya udahlah security nggak tahu. Semua dibikin. Nah jadi kan takutnya tuh kayak mereka tuh kayak bingung mau nyari animator yang mana. Intinya kayak inilah mengalokasikan dananya atau anggaran itu agak susah. Intinya kalau kebanyakan duit juga bingung. Juga ribet. Cuma di satu sisi banyaknya anggaran itu bisa memberikan gaji yang lebih baik kepada animator-animator. Tapi gimana menurut kalian? Menurut kalian sutradara yang namanya Shinichiro Watanabe ini valid atau enggak? Nah berita selanjutnya nih Ca. Kan anime Takomi baru tamat nih, ya kan? Episode 6. Episode yang enggak terlalu disukai sama orang-orang karena endingnya bagus katanya. Karena endingnya good ending gitu. Dalam episode 6 Takopi sebenarnya kalau kamu tahu ada satu detail yang menarik. Apa tuh? Ternyata ada orang Indonesia yang ikut kerjain animenya. Siapa? Eno Geding bukan? Bukan. Oh ini Irul, bukan? Enggak semua animator namanya Irul. Tapi cuma siapa ini? Ya ada banyak namanya, itu ada namanya di kredit. Ya ini dia. Oh jadi namanya. nggak cuma satu? Iya ada. Wow. Dan kalau dugaan gue ya mereka itu mengerjakan background untuk backgroundnya Takopi. Entah itu di episode 6 doang atau ke semua episode. Aku kurang ngecek. Tapi yang aku sadar di episode 6 karena aku nontonnya sampai habis beneran. Enggak aku tunda. Keren. Terima kasih ada mas-mas Indonesia yang ikut terlibat ya. Semoga bisa memajukan industri animasi di Indonesia. Iya. Nah, tapi gimana menurut kalian? Setelah kalian tahu ada orang Indonesia, kalian nambah pride nggak setelah nonton anime Takopi? Berita selanjutnya aja dari anime kesukaan kita semua. Ini One Piece. One Piece. Enggak, bukan Haikyuu. Haikyuu belum ada berita baru. Oh iya. Tapi One Piece. Nah, jadi One Piece itu aku nggak tahu mereka, tapi ya kan animasi mereka masih panjang, manga mereka masih panjang gitu. Tapi gini, intinya One Piece itu mengeluarkan satu hal yang baru, ya dimana mereka bakal bikin anime tapi ngambil ceritanya itu dari perspektif cewek-cewek. Ini udah fix? Udah fix, udah diumumkan. Jadi nanti ada dari Robin, dari Nami, dari Boa, dari Hancock, dari... Kayaknya ini deh, kayaknya mereka sampai di chapter terbaru belum nemu ide nih. Nah, enggak deh, kayaknya nggak kayak gitu. Bikinlah POV series baru. Cuma gimana ya? Menurutku dengan tren belakangan ini kayaknya akan sangat worth it jika karena bikin. Cewek lagi sering di highlight gitu ya. Betul, aku ngerasa kayak oke banget. Dan aku ngerasa One Piece ini kalau mereka nggak highlight karakter ceweknya, selain jadi fan service, penonton One Piece itu bakal mendapatkan hal yang baru. Siapa tahu Oda menaruh foreshadow lainnya di situ. Bisa jadi. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut kalian sebagai fans One Piece, kan kita sesama fans One Piece. Kita bukan dia. Kita kan sesama. Kan kalian. Kami sesama fans One Piece. Kau fans One Piece gimana menurutmu? Gimana pendapatmu? Berita selanjutnya nih, Ca. Berita selanjutnya ini berkaitan sama anime genre kesukaan orang-orang. Apa tuh? Isekai.
Woi, isekai. Isekai. Ada isekai baru kah? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nah, malah kayak gini. Sekarang anime isekai itu trennya makin menurun. Sumbernya dari mana? Dari gua. Dari lu pokoknya. Dari gua, percaya sama gua, dari gua. Emang menurun gitu? Emang menurun. Percaya sama gua. Ya maksudnya kau kalau misalnya mau cari tahu sendiri kau bisa ngeliat nih dari 2016 ke belakang ke sekarang. Kalau ada waktu untuk menghitung, mencari silahkan. Iya, cuma kan aku doing a favor gitu, ngebantu. Gampangnya sebenarnya langsung percaya akhir aja. Betul. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya sama aku, kalian bisa melakukan ini sendiri. Lihat nih dari 2016-an ke 2025, anime isekai itu selalu ada puluhan, bahkan sampai 20, bahkan lebih gitu. Nah, lama-lama mereka itu makin lama makin mengurang. Tapi gue tahu sih kenapa. Kenapa? Kayak karena patternnya deh, gitu-gitu. Iya. Ya, memang kayak begitulah. Sekali lagi, kebanyakan isekai itu nggak semua, tapi kebanyakan isekai itu ya sekali lagi mimpi basah para wibu. Terutama dibikin MC-nya cowok. Iya, mimpi basah wibu cowok. Lebih tepatnya kayak gitu tuh. Nah, sekarang itu kan karena udah mulai menurun nih isekai kan. Sumbernya dari gua nih, percaya sama gua. Sumbernya dari gua. Jadi karena sekarang isekai itu kan kebanyakan isekai mimpi basah para pria gitu ya kan. Terus udah gitu nih banyak cewek. Nah, sekarang wibu itu udah mulai banyak nih cewek-cewek baru nih. Ada mulai banyak cewek wibu atau otaku yang dimana mereka itu kayak mulai suka dengan anime, terutama anime isekai. Dan menurut patternnya, sumbernya sekali lagi dari gua, sekarang itu anime isekai emang menurun. Dan kalaupun ada anime isekai, mereka lebih cenderung suka karakter cewek. MC-nya cewek bukan cowok lagi. Jadi supaya cewek-cewek atau penonton baru ini bisa nonton nyaman. Betul, bisa nonton dengan nyaman. Itu belum tentu oleh itu. Yang kedua, mereka bisa kayak merefleksikan diri. Karena yang butuh mimpi basah bukan cowok doang. Cewek juga. Sound strong banget ya. Tapi gimana? Seneng nggak kalau banyak MC cewek? Senang gua. Cuma orang-orang dongo yang bilang anime jelek karena MC cewek. Kenapa MC-nya cewek bang gitu? Dan ya, gimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih suka MC cowok atau MC cewek? Enggak kayak gitu sih. Kalian sadar nggak dengan perubahan itu? Itu lebih pertanyaanku. Kira-kira apakah isekai akan tetap jaya atau tidak? Nah, dan untuk sekarang itu aja dulu untuk berita lain. Cuma kita beritakan anime, games, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk para nerd, whips, dan geek ya. Jadi intinya kita di sini safe place buat para wibu. Enggak sih, itu cuma self claim doang karena aku ngerasa kalian bisa komentar dan kasih pendapat. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.